Berarti selama ini Bapak beli BBM dari mana, Pak? Dari warung aja, Pak. Berapa, Pak, kalau beli di warung eceran per liter? Ada yang 10.000, ada yang 9.500. Perbedaannya sekitar 70.000. Itu belum ditambah dengan 1 liter oli. Mau dan tidak mau harus beli karena ini kebutuhan. Karena ongkos melautnya tinggi ya dari BBM bersubsidi, maka itu meningkatkan ongkos melaut yang akhirnya mengurangi pendapatan mereka. Nah, belum lagi ditambah dengan masalah di lautnya, ya ikannya makin sedikit, ya limbahnya banyak. Kesejahteraan nelayan masih sebatas mimpi. Mereka masih berkutat pada problem mendasar, sulit dapatkan BBM bersubsidi. Sampai kapan nelayan susah payah mengaksesnya? Bagaimana negara memastikan nelayan mudah menjangkau BBM satu harga? Berkas Kompas menelusurinya. Nelayan gagah menerjang rimba samudra. Laut jadi sokongan hidup mereka. Laut Indonesia melimpah sumber daya. Pada 2023, volume produksi perikanan tangkap mencapai 7,2 juta ton atau senilai 227 triliun rupiah. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun peningkatan pendapatan negara dari sektor perikanan belum diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan nelayannya. Nelayan skala kecil yang mencapai 85% dari jumlah nelayan Indonesia kian rentan hidupnya. Ini akibat dampak perubahan iklim, gangguan di wilayah tangkapan, dan akses bahan bakar minyak yang minim. Tarsa, nelayan asal Dadap Tangerang, Banten, sudah 3 dekade melakoni pekerjaan sebagai nelayan. Bapak 3 anak ini adalah nelayan jaring rajungan, fauna mirip kepiting yang habitatnya di dasar laut berpasir dan berlumpur. Tarsa biasa melaut seorang diri. Area tangkapnya lebih dari 5 km dari bibir pantai. Butuh 2 jam untuk ke sana. Berangkat jam 12 malam, itu langsung nebar jaring, Pak, langsung ditawurin. Nah, setelah tawur itu langsung tidur di laut. Besok pagi jam 6 itu diangkat. Diambat bahasa nelayan. Baru pulang kita. Paling nyampe rumah nyampe jam 8, paling siang jam 9 pagi. Kondisi Muara Dadap berubah 10 tahun belakangan karena polusi dan pulau reklamasi. Ikan dan rajungan semakin sulit didapat. Akibatnya, Tarsa harus lebih jauh arungi lautan untuk mengumpulkan tangkapan. Bisa ditunjukkan, Pak, area yang Bapak masih ingat di sebelah mana tepatnya, Pak? Tempat mencari ikan di muara ini, Pak? Di sini, Pak, daerah sini, daerah reklamasi sini. Terus sampai sono. Kata bahasa nelayan sampai Sungai Taang. Nah, di dalam hutan itu tuh, samping hutan itu, Pak. Hutan bakau ya, itu? yang dikepung Pulau Baru itu. Oke. Itu dulu tempatnya piting, bandeng itu situ, Pak. Nelayan kecil itu pada nebar naburnya di situ. Dulu mah, Pak, waktu belum zamannya ada industri, belum ada pulau reklamasi, tuh yang namanya nelayan per hari, Pak, nyari duit gope 600 itu paling gampang.
Sekarang mau buru-buru Pak, sulit Pak. Berapa sekarang rata-rata per hari dapat? Ya nyari 100.000 aja, bahasa nelayan mampot-mampotan Pak. Kadang ya dapatnya pego 150.000 gitu. Tuh yang 100.000 buat perbakalan, yang 50.000 buat makan sekeluarga itu. Apakah cukup Pak buat menghidupi? Nggak cukup Pak. Kalau nggak cukup? Ya minjem sama saudara aja, sama tetangga, saudara gitu. Untuk biaya operasional sekali melaut, lelaki 41 tahun ini harus merogoh kocek Rp100.000. Sebagian besarnya, sekitar 60 hingga 70.000, habis untuk beli solar. Sisanya dipakai belanja perbekalan. Pedihnya, Tarsa tak pernah merasakan BBM subsidi nelayan. Harga BBM non-subsidi yang ia beli jelas lebih mencekik. Berarti selama ini Bapak beli BBM dari mana Pak? Dari warung aja Pak. Berapa Pak kalau beli di warung eceran per liter? Ada yang 10.000, ada yang 9.500. Tarsa bilang bingung urus dokumen yang diperlukan untuk dapatkan BBM subsidi. Ya nelayan kan namanya kan kebanyakan orang awam Pak ya. Hanya berkecimpungan di laut aja, ya itulah. Kebanyakan nelayan itu ya kurang paham gitu Pak. Mau kemana kita mengajukan seperti itu? Nggak tahu Pak. BBM jadi kebutuhan mendasar nelayan. Tapi fakta bicara, nelayan kecil kayak Tarsa belum bisa menikmati BBM subsidi. Koalisi untuk Ketahanan Usaha Perikanan Nelayan atau KUSUKA melakukan survei aksesibilitas BBM subsidi pada 2023. Hasilnya, 82% nelayan sulit akses BBM bersubsidi. Salah satu masalah besar teman-teman nelayan di sini adalah ketiadaan infrastruktur distribusi yang mendekati perkampungan nelayan. Dan mereka membeli di eceran, di warung-warung, 30-40% lebih mahal dari harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maka itu meningkatkan ongkos melaut yang akhirnya mengurangi pendapatan mereka ketika mereka mencari ikan. Nah, belum lagi ditambah dengan masalah di lautnya, ya ikannya makin sedikit, ya limbahnya banyak. Urusan birokrasi juga jadi penyebab banyak nelayan kecil tidak menikmati BBM subsidi. Nelayan mesti mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Perikanan di tingkat kabupaten kota untuk memperoleh BBM subsidi. Syaratnya, nelayan punya kartu pelaku usaha perikanan atau KUSUKA dan tanda daftar kapal yang disebut pas kecil. KUSUKA diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara pas kecil diterbitkan Kementerian Perhubungan. Untuk mendapatkan pas kecil, Tarsa dan para nelayan dadap mesti mendatangi kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Karangantu, Banten. Lokasinya 90 km dari Dadap. Ini dirasakan menguras ongkos oleh mereka. Itu masyarakat tidak perlu datang berbondong-bondong ke Karangantu. Tentu ada beberapa kendala, namanya digital, itu masyarakat nelayan saya rasa belum begitu memahami, dan itu ada mungkin satu kelompok nelayan yang nanti akan mewakili atau dikuasakan oleh para pemohon agar bisa datang dan nanti diajari oleh tim kami dari ahli ukur kapal, nanti akan dimentori sampai dengan bisa dan sampai ngupload dan sampai nanti petugas kami akan datang untuk mengecek kondisi fisik kapalnya. Di lumbung ikan Indonesia Timur, jatah BBM subsidi tidak mencukupi kebutuhan nelayan kecil di Jambulat Ternate, Maluku Utara. Isi lautnya yang kaya bikin Maluku dilabeli sebagai salah satu lumbung ikan nasional. Tapi miris, nelayan di sana
nasibnya merana. Dilema BBM subsidi mencekik mereka. Ini dialami Gafur, nelayan di Jambula Ternate yang sudah 30 tahun melaut. 3 bulan terakhir, BBM subsidi jenis Pertalite yang bisa ia beli hanya 100 liter setiap pekan. Padahal, sekali melaut, lelaki 49 tahun ini butuh 150 liter BBM untuk kapalnya. Kian hari, Gafur mesti lebih jauh melaut demi dapat buruan. Tuna jadi target utamanya. Tapi bila tidak dapat, cakalang, tongkol, atau ikan laut lain yang bisa dijual akan ia tangkap. Jadi antara 30, 40 sampai 50 mil. Dampaknya karena perubahan iklim. Perubahan iklim secara global yang dampaknya ke nelayan adalah karena permukaan air naik, permukaan air juga panas, inilah yang menyebabkan ikan-ikan semakin hari semakin menjauh. Karena jarak tangkapan semakin hari semakin jauh, sehingga nelayan ini dia harus membutuhkan BBM yang lebih atau banyak. Namun keresahan kita di nelayan, walaupun BBM subsidi itu ada, tapi kita tidak dapat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan. Nihilnya SPBU nelayan di Kampung Gafur jadi biang kerok. Selama ini, SPBU reguler yang ditunjuk untuk melayani kebutuhan BBM subsidi nelayan. Jaraknya 10 km dari kampung nelayan. Jatah pembelian BBM subsidi dari SPBU jelas tidak mencukupi. Untuk menutupi kebutuhan melaut, Gafur terpaksa membeli BBM non-subsidi jenis Pertamax ke pengecer. Kalau memang di SPBU reguler juga kita tidak dapatkan, yang terpaksa kita harus ke pengecer di pinggir jalanan, dan itu lebih mahal lagi. Kalau selisih harga kita coba kalikan saja. Kalau BBM subsidi dia per galonnya 25 liter itu kan 250. Kalau Petramax itu 320.000. Kalikan saja. Perbedaannya sekitar 70.000 ya. Itu belum ditambah dengan 1 liter oli. Mau dan tidak mau harus beli karena ini kebutuhan. Gafur mendapatkan kuota BBM subsidi melalui Koperasi Nelayan Bubula Macahaya di kota Ternate. Ada 20 nelayan yang menjadi anggotanya, tapi cuma 10 orang pemilik kapal. Berdasarkan rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, Koperasi Nelayan Bubula Macahaya dapat alokasi BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 13.000 liter setiap bulan. BBM itu nantinya didistribusikan ke pemilik kapal berdasarkan ukuran kapal. Waktu awal-awalnya untuk pengambilan jatah BBM, alhamdulillah dia berjalan lancar. Cuman lama-kelamaan semakin mengurang. Apa kendalanya saya juga untuk sekarang tetap menelusuri untuk perkembangannya. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate mengklaim alokasi BBM subsidi untuk Koperasi Bubula Macahaya sudah sesuai rekomendasi yang ditetapkan. Daya beli mereka juga kan terbatas nih. Nah, jadi ketika jatah yang harus dia terima 750 liter, karena daya belinya terbatas, dia mungkin nyicil nih, hanya 200 liter katakanlah. Sisanya dia stok. Tapi dari pihak penyalur kan tidak mau rugi, penyalur tidak mau, tidak ada kata stok di situ, harus habis terjual. Pengurus Koperasi Bubula Macahaya sudah menyampaikan aspirasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan ihwal pendirian SPBUN yang khusus melayani kebutuhan nelayan. Tapi hingga kini asa nelayan Jambula ini belum terkabul.
Tidak ada kejelasan soal ini. SPBUN bagi nelayan Jambula seperti nadi yang amat vital. Mereka butuh BBM subsidi. Jika terus dihantui beratnya ongkos melaut, sampai kapan nelayan kecil bisa bertahan? Harus ada sentral SPBUN untuk Kota Ternate Selatan, tepatnya di Kota Ternate. Apabila sudah mendapatkan BBM dengan mudah, setiap harinya bisa melaut. Karena tanpa ada BBM, maka para nelayan ini tidak bisa melaut ataukah melakukan trip. Apalagi dengan jangkauan yang begitu jauh, dengan membutuhkan operasional yang begitu besar. Rata-rata per nelayan ini satu kali trip kan harus di atas 100 liter per kali trip. Kisah Tarsa di Dadap dan Gofur di Ternate jadi potret nelayan yang paling berhak belum tersentuh distribusi BBM subsidi. Nelayan kecil bak hidup dalam gelimang lara. BBM sebagai kebutuhan mendasar ternyata sulit dijangkau. Tidak heran nelayan kecil lekat dengan kemiskinan ekstrim. 50,7% rumah tangga nelayan miskin ekstrim tidak menikmati subsidi BBM, begitu ya. Termasuk solar tentu saja di sini, begitu ya. Artinya separuh masih belum begitu. Jadi separuhnya lah gitu. Kalau kita lihat dari angka-angka sekitar 40-50 kan berarti separuhnya belum tepat sasaran. Ada dua akar persoalan yang membelit nelayan. Soal akses BBM subsidi, yakni administrasi berbelit untuk mengantongi surat rekomendasi dan terbatasnya infrastruktur SPBUN. Ini juga salah satu PR ya dari Pertamina ataupun pemerintah pusat maupun daerah untuk menggencarkan lebih luas lagi ya syarat atau program subsidi BBM, termasuk di dalamnya adalah syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan atau mengakses BBM bersubsidi. Kerjasama perlu didorong dilakukan gitu dengan asosiasi, dengan organisasi. Padahal, jika distribusi BBM subsidi tepat sasaran hingga ke tangan nelayan, otomatis nelayan kecil bakal lebih sejahtera. Tahu semua ya, di kampung-kampung pesisir merupakan kantong-kantong kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan ya bagaimana mereka bisa berkurang belanja mereka dari membeli bahan bakar dengan membeli BBM bersubsidi, pendapatan mereka bisa dialokasikan untuk kebutuhan mereka yang lain kan, untuk meningkatkan gizi mereka, untuk sekolah, kesehatan dan lain-lain. Tingkat serapan BBM subsidi untuk nelayan masih jauh di bawah kuota yang tersedia. Pada tahun 2023, dari 3,4 juta kiloliter kuota solar subsidi untuk nelayan yang disediakan pemerintah, realisasi penyalurannya hanya mencapai 517.000 kiloliter. Selain karena masalah cakupan pendataan nelayan, rendahnya tingkat serapan BBM subsidi nelayan disebabkan masalah aksesibilitas. Dari banyak sisi ya, saya kira ya tadi misalnya soal katakanlah lokasi pendistribusian aja, kalau misalnya tidak pada tempat yang mudah dijangkau oleh nelayan, mereka juga hitung-hitungan mereka dapat subsidi cuma berapa, tapi biaya untuk menjangkau lokasi lebih mahal, ya jadinya kena kos kan lebih besar gitu. Nah itu yang kemudian padahal selisihnya misalnya harganya misalnya solarnya kan 6.800 ya. Nah, sementara katakanlah yang non subsidi di atas 10.000, tapi kalau biaya dapatnya hanya untuk berapa liter, ya kosnya lebih mahal untuk menjangkau, akhirnya mereka nggak ngambil begitu. Nelayan perlu dimudahkan untuk menjangkau BBM subsidi. Pembangunan SPBUN di kampung nelayan
jadi keharusan. BBM elemen penting bagi nelayan. Pembangunan SPBUN mutlak dikebut. Idealnya ya di setiap kampung nelayan ada SPBUN. Setiap kecamatan pesisir atau yang mayoritas warganya adalah nelayan kecil, ada sekitar 10.000 desa pesisir yang mayoritas penduduknya adalah nelayan. Jadi kalau itu dikecilkan lagi, katakanlah setengahnya dari 10.000 itu 5.000 titik ya, itu ada SPBUN, saya kira itu akan sangat membantu nelayan. Se-Indonesia baru ada 411 unit SPBUN. Sementara ada sekitar 10.000 desa nelayan yang tersebar di pesisir tanah air. Agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan mudah dijangkau nelayan, Pertamina membesut program solusi solar untuk koperasi nelayan bersama sejumlah kementerian. Lahir di 2022, program ini menggandeng koperasi nelayan. 1. Mendekatkan akses kepada nelayan kecil untuk mendapatkan BBM subsidi sesuai dengan kuota. Dan yang kedua, penyaluran BBM menjadi lebih akurat dan tepat sasaran di sektor perikanan. Yang ketiga, membangun ekosistem usaha nelayan kecil dan tradisional untuk memberikan dampak ekonomi yang positif dan baik bagi nelayan-nelayan tersebut. SPBUN di Desa Mon Iken, Aceh Besar Aceh, jadi salah satu proyek percontohan program solusi. Dikelola Koperasi Tunas Usaha Sejahtera, SPBUN ini layani pembelian BBM jenis solar khusus untuk nelayan. SPBUN yang diresmikan di 2023 ini bak oase bagi para nelayan kecil. Sebelum belum ada SPBUN, nelayan-nelayan kami beli minyak sama tengkulak dengan harga yang melambung yang tinggi. Tapi alhamdulillah dengan ada SPBUN ini, kami beli minyak dengan harga nasional, dengan harga 6.800. BBM subsidi mudah didapat, jadwal melaut pun jadi tepat waktu. Misalnya beli minyak sama tengkulak, kadang-kadang dibawa minyak misalnya jam 8, tapi ternyata jam 10 sampai. Jadi dengan adanya SPBUN ini, pengambilan minyak lebih awal barang minyak yang sudah ada, jadi sesuai jadwal mau ke lautnya, tepat waktunya. Misalnya jam 6 pagi langsung ke laut, jadi minyak sudah awal dari sudah ada gitu. Puluh nelayan terdaftar sebagai anggota koperasi. Mereka dijatah solar 33 liter per hari. Untuk cegah penyelewengan atau penimbunan BBM subsidi, pengelola SPBUN memantau ketat tiap proses transaksi pembelian BBM. Katakanlah dalam satu hari mereka bisa mengambil 33 liter. Jadi tidak boleh mengambil lebih dari itu. Contoh, dalam satu motorboat itu mengambil 100 liter. Mereka kan untuk mengambil 5 hari, 6 hari itu tidak boleh. Pastikan mereka tetap mengambil itu sesuai dengan kebutuhan untuk melaut. BBM subsidi, siapa penikmatnya? Orang kecil seperti nelayan. Mengapa malah sulit mengaksesnya? Negara tak boleh tinggal diam. Distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran adalah sebuah keharusan. Wujud konkret negara hadir dan berpihak pada wong cilik.